ويشفي صدور قوم مؤمنين فيه شفاء dan jangan merusak dengan pelawat tamat mudi lan nyuwara. Makna asli tamat mudi iku swara kados suarane kemu nika. Napa? Menawi kalau orang berkumur disuarakan itu suarane napa istilahnya? Napa? Kupluk-kupluke kemu niku lho. Nah, niku suarane kemu. Seakan kan Imam Ghazali menyuarakan kalau kita membicarakan keburukan orang lain, suarane koyo suarane eleke suarane kemu niku. Cara bahasa guyonane kanca-kanca teng Nganjuk niki menawi wonten tiyang ngomong gak karu-karuan, "Wi omong kontut ngoten nika." Nggih ta nggih. Wis mulek gak enak ambune gak nyenengne. Nah, ini Imam Ghazali tapi lebih halus bahasane. Mboten entut ngomong wis ngomong kok kemu. Dan jangan berkumur bi'radhihim kelawan ngomongne pira-pira harga dirine menungso. Fa inna dzalika mongko sak tenane mengkono ngrusak harga diri menungso kalih kemu ngomongne eleke wong min a'zamil uyubi iku setengah saking gede-gedene pira-pira cacat. Maka itu termasuk aib yang paling buruk ketika kita buruk tapi mengobral keburukan orang lain. Ketika kita jelek kita menyebarluaskan kejelekan orang lain. Nah, muga-muga diparingi kekuatan. Dinten iki sing diwaca rada kathah keterangane rada sekedhik tapi intine tesih mulek dateng wilayah ghibah. Dan memang salah satu penyakit yang paling pandemi yang jauh lebih luas cakupannya daripada corona adalah ghibah ini. Ini memang semuanya. Kita pun yang sudah sering, sangat-sangat sering kita mengaji dan kita ulas pun masih belum bisa mengendalikan. Apalagi yang tidak pernah ngaji. Apalagi yang bergelut dengan dunia politik, Masya Allah. Teng politik niku kalau sudah bicara di wilayah politik niku mboten wonten sing gak ngrasani niku. Pun mugi-mugi diparingi kekuatan. Semanten riyen nggih. Nggih. Nggih, nggih. Yang pertama tentang dunia kemarin. Kembali sudah menggunakan hukuman seperti di atas dan apa sudah pasti gugur dosa zina yang sudah dihukum dengan hukuman yang sejalan dengan aturan agama Islam, misalnya dirajam atau dicambuk. Kalau di Aceh rajam nampaknya belum pernah terlaksanakan. Cambuk yang ada di Aceh. Kalau sudah dihukum sesuai dengan hukuman Islam itu apa sudah terampuni dosanya? Insya Allah sudah. Bahkan satu ketika seorang wanita yang berzina kemudian dia dirajam, disampaikan kepada Rasulullah siap untuk dirajam, kemudian sampai dirajam lalu mati. Setelah dirajam itu Rasulullah pun menyolatinya. Ya, dengan mau dirajam itu menunjukkan dia sudah bertaubat. Gitu niku. Zina ini kan sesuatu yang sangat mempermalukan. Dengan dia siap dirajam, berarti dia sudah menyesali. Dan ini lebih dari sekedar penyesalan. Kenapa? Dia rela mati. Dengan cara mati yang jauh lebih menyakitkan daripada kematian biasa. Kenapa wong diantemi watu tiang kata? Ini berarti dia punya tingkat keimanan yang luar biasa. Ini pujian dari Rasulullah ketika seorang sahabiah yang berzina kemudian dirajam. Rasulullah menyolati, Sayyidina Umar protes. Haji Nabi ini dia pezina. Kok jenengan sholati? Jawab, imane wong iki ngalah-ngalahi imane wong Medina. Kenapa? Karena dia siap mati untuk menebus kesalahannya. Maka kesalahan dari situ diampuni insya Allah oleh Allah. Tapi permasalahannya di Indonesia rajam tidak ada. Karena rajam tidak ada itu maka salah satu caranya adalah kalau mau kita tutup aib itu, kita tobat taubatan nasuha,
kita ganti hidup dengan perilaku yang lebih positif, ibadah yang ditambah. Kalau bisa, salah satunya mengurangi potensi terjadinya perzinahan-perzinahan dari orang lain. Nah, ini kalau bisa kita mengurangi sedemikian rupa, maka saat itu kita sudah menebus kesalahan kita. Salah satunya. Nggih. Kedua, Paling misalkan negara namanya A, B, C. Si A ini mesti si B. nggih. Terus kemudian si B ini karena dia udah punya pengalaman begitu, dia ini ngasih info ke C. C. Hati-hati sama C. Nah, Itu apa termasuk itu? ghibah dalam beberapa konsep, apakah seseorang yang mengingatkan orang lain agar tidak tertipu oleh perilaku seorang penipu, misalnya, apakah ini termasuk ghibah? Ya, ini termasuk ghibah, tapi yang dimaafkan diperbolehkan. Di antara ghibah yang diperbolehkan, di antara sing saged kula eling nggih. Pertama, untuk menyelamatkan orang lain. Salah satunya ini. A sering menipu B. Kemudian C misalnya tentang hutang tidak pernah nyaur, tidak pernah bayar. Terus C dipinjami oleh A, B mengingatkan, hati-hati kalau dipinjam A, sering tidak bayar. Maka ini termasuk bentuk ghibah yang diperbolehkan. Dengan ketentuan mboten diudal-udal. Tapi nek diceritakne sedaya eleke ini sudah keluar dari batas, keluar dari rel. Sakit paham nggih ini? Ya sekedarnya saja, sekedar tentang itu saja. Yang lain sudah ditutup. Terus yang kedua, termasuk ghibah yang diperbolehkan ketika pelaku ghibah ini mujahir atau memang pelaku kesalahan ini memang betul-betul menunjukkan kesalahannya seakan-akan tidak ada rasa malu. Tujuannya apa? Untuk membuat efek jerak pada masyarakat. Ngono kae lho, Pak Ijo, kok Pak Ijo. Engko Pak Ijo nesu sing namanya Pak Ijo. Kelo, sing A kelo tukang mendem ning perapatan. Kita hanya mengatakan ojo mendem perapatan, kaya A kelo mendem perapatan terus tabrak motor. Kalau memang dia sengaja menunjukkan perilaku buruknya di hadapan orang lain, maka ini boleh dirasani. Termasuk itu. Terus yang ketiga dalam kerangka pendidikan. Ini diperbolehkan menyebut tentang keburukan orang lain. Misalnya, seorang koruptor disebut, itu contohnya koruptor itu Pak Ijo nih. Ganti Pak Iman. Nah, maka tapi ya sekedarnya saja. Kalau sudah berlebihan yang diungkapkan ini panjang sampai keburukan yang lain diungkap, ini sudah keluar dari batas. Ini sementara ingkang saged mlebet ing ingatan kula. Tapi asline pun kathah. Yang hal-hal yang boleh dihibah. Yang ketiga, nggih. Misalnya kemarin kita kan minta maaf pada orang yang sudah kita hibahi kan, kalau misalnya ada keterkaitan dengan perbuatan Ya. itu kan mending tidak spesifik. Ya. Ya kalau misalnya niatnya nggak minta maaf tapi nggak spesifik karena malu sudah membicarakan yang enggak gitu, berikut boleh nggak minta kurangnya gitu. Cuma Senyampang itu tidak ke wilayah harga diri dan tidak potensi menyebabkan masalah, maka teorinya teori meminta maaf itu tetap diperintahkan meminta maaf sesuai dengan kesalahan kita disebutkan. Senyampang tidak berkaitan dengan harga diri dan potensi masalah yang lebih besar. Ya, kita bisa melihat indikatornya tiap orangnya itu seperti apa. Nek kayak Pak Wahab kayak sabar kayak. Berarti kayak gue gak nesu. Nek kayak Bu Amin wonge tarter nesunan. Nek ceritane malah nesu, wis gak usah ceritane. Boleh secara umum dalam batasan-batasan tertentu. misalnya ini tapi takut kalau dia marah, sayangnya diam misalnya. Apa tindakan saya itu? Salah satu alternatif mengingatkan orang yang melakukan perbuatan mengajak kita ghibah ngerasani. Kemudian dia ngomong-ngomong karena kita risih
dalam hati kita tidak nyaman kemudian kita diam, apakah itu diperbolehkan? Salah satu termasuk alternatif terakhir ya memang diam itu. Alternatif terakhir. Yang penting ada ingkar di dalam hati. Diam, tapi diamnya dibarengi dengan ingkar. Ketidaknyamanan di hati kita tentang kata-katanya. Kalau tidak ingkar, kita malah menikmati, diam tapi menikmati, berarti sama. Gitu. Meneng tapi ya asik ngrungokne terus direkam. Direkam dalam Kalau diajak rasani jika itu tadi pakai sesuai sini kan maksudnya karena yang menolak itu ya Pak, kan enggak nyaman, enggak enak. dalam hati hanya sifat terus Nggih, itu termasuk ingkar dalam hati. Yang penting dalam hati kita istighfarus piye to iki. Yang penting di hati kita wonten penolakan, maka itu sudah termasuk pengingkaran dalam hati. Dan itu alternatif terakhir. Atau paling akhir lagi kita mengalihkan diri. Pindah dhisik. Sekedap badhe teng wingking alasane. Ditunggoni. Lah susah yang mriku niku kalau memang mengungkap keburukan orang lain kemudian rasan-rasan sing kadung asik biasanya wong sing kadung wegel orang yang sudah terlanjur marah kecewa dengan seseorang misalnya niku wis dia kemanapun dengan siapapun akan diungkap gitu ngoten niku. Nah itulah yang paling berat, kita tetap alternatif terakhir ingkar bil qalbi. Tidak masalah. Tidak masalah. Hanya lebih bijak kita dalam mengingatkan juga melihat situasi itu tadi. Karena mengingatkan itu tidak gampang diterima, lebih-lebih yang kita ingatkan itu orang yang karakternya. Nah, maka tetap mengingatkan itu kita lihat situasi dan kondisinya kalau mau mengingatkan orang. Ya, terus wonten? Nggih. Kan nggak mungkin nggak mengungkapkan misalnya simpan uangnya di sini kadang ada pencucian uang di dekat wanita ini. Nggih. Ini kan diumbar. Nggih. Maksud kayak bisa patroli pembunuhan. Ya, pemerkosaan. Begini kan. Oh, Itu pripun Pak? Juga dosa juga nggak bisa makan jutaan. berita ini konsep berita nggih. Kenapa ada berita seperti itu? Pertama, karena ada berita ini mengejar rating sebagian. Kalau memang acara berita itu acara yang fungsinya mengejar rating, niatnya arahnya mengejar rating, maka ini jelas wilayah ghibah dan tergantung wilayah aib. Kan jelas ngoten nggih. Kalau acara ini niatnya memang untuk menghentikan sebagai bentuk dakwah ngaji, maka ini sudah keluar dari bab ghibah. Ketiga, kalau polisi petugas yang memang tugasnya mencari mengungkap sebuah permasalahan karena memang salah satu cara untuk menjebak supaya membatasi ruang gerak penjahat yang masih dalam buronan misalnya, dia harus diungkap di muka umum. Ini sebenarnya tujuannya membatasi ruang gerak mereka. Semakin diungkap dia tidak akan berani kemana-mana. Gitu nih, maka akan mudah dalam mencari. Meskipun dia kelihatannya lari, tapi itu akan terbatasi ruang gerak mereka. Nah, kalau semacam ini, maka tidak dimasukkan dalam hal yang terlarang bagi seorang petugas. Bagi penontonnya ini harus pandai-pandai mencermati. Salah satunya diam. Tidak usah dikomentari. Ya nontonnya ada masalah, sebatas menonton. Terus ningali TV yang paling aman itu berita nih. Berita umum nih. Atau ngaji-ngaji. Tapi ngaji pun sekarang tidak begitu aman. Ngaji pun sekarang tidak begitu aman. Kenapa? Karena banyak kajian-kajian yang potensi menyebabkan kebencian. Menyebar kebencian secara tidak kita sadari juga banyak. Menawi teng media sosial, tapi menawi teng TV insyaallah tesik kata sing aman.
Teng TV ingkang TV nasional, bukan TV kabel loh nggih. TV nasional itu insya Allah masih banyak yang aman. TV kabel pun masih 1-2, TV internet itu 1-2 masih hati-hati. Kenapa? Karena ada KPI, Komisi Penyiaran. Kalau ada Komisi Penyiaran masih cukup terbatasi, tidak sembarangan. Tapi menawi teng media internet niku, berita teng media internet hampir tidak bisa disaring. Hampir tidak ada penyaringan, itu yang harus kita waspadai. Ngaji niku nggih kudu hati-hati. Ngaji sak niki. Paling aman kita mencari ngaji teng TV niku ingkang jelas. Jelas kapasitas keustatannya. Ingkang betul-betul ustad akhlake sae. Lah mergi teng TV niku beda nggih angel, wong pacakane nggih padha, ngadalile nggih padha. Ketoke nggih halus tapi nek ngiring alon akhirnya ngejak musuhi wong Islam liya kan nggih kathah sakniki. Nah ini yang harus waspada. Maka kalau saya diperkenankan mengungkap, cari yang jelas-jelas ahlu sunnah wal jamaah. Won niku wis aman niku mangke. Insyaallah kita jauh dari pura mengajak menebar kebencian kepada kelompok lain. Insya Allah naluri kita paham kok. Iki kok ngaji kok akhirnya giring ngejak musuhi wong Islam liya, itu kurang bagus. Nggih. Sikap nggih. Enggak apa-apa sebenarnya pada masanya. Namun kita harus ada filter. Kalau ini sudah masuk wilayah mengungkap aib orang lain, aib terutama aib yang bersifat harga diri dan kehormatan itu, yang paling banyak berita-berita acara-acara niku, infotainment niku, itu yang harus kita filter betul-betul. Artinya semakin dihaluskan, semakin dilembutkan filternya. Kalau perlu tutup saja sekalian untuk menutup potensi kita masuk wilayah itu lebih baik. Sehingga kalau ada yang mengatakan haram acara itu, sebenarnya bukan haram acaranya, tapi haram kontennya. Nek acara ini gak masalah, acara TV kayak nomono acara mau, tapi kontennya nih kalau ingkang dados haram. Nggih. Sampun nggih. Mugi-mugi saged barokah, maslahat, kita diparingi kekuatan sehingga ati kita kejogo, amal kita kejogo. Allahumma amin. Al-Fatihah.